Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bulan puasa ini sebagian ulama membaginya menjadi 3 momen. Karena puasa 30 hari, sehingga ulama tadi mengatakan 10 hari pertama itu Allah mencurahkan begitu banyak rahmatnya kepada umat Islam khususnya yang lagi menjalankan ibadah puasa. Kemudian 10 hari yang kedua itu Allah mencurahkan maghfirahnya, ampunannya. Kemudian yang 10 hari ketiga Allah memerdekakan manusia dari api neraka. Kita sekarang lagi berada di 10 hari ketiga, yaitu di mana Allah akan memerdekakan atau membebaskan manusia dari api neraka. Untuk itu sedikit Pak Ridwan sampaikan dalam kesempatan ini bahwa karena sudah memasuki akhir-akhir hari di bulan Ramadan ini, anggaplah kita ini lagi berlomba. Kalau orang itu berlomba, makin akhir peristiwa lomba itu tentunya makin berat saingannya. Tetapi misalnya lari maraton, biasanya dari start awal tuh banyak sekali yang ikut. Tetapi begitu tinggal sedikit di finish, banyak sih yang sudah berguguran di tengah jalan. Lagi berapa kilo sudah ada yang tidak kuat lari tadi, kemudian berhenti. Ada sudah sampai di tengah, kemudian dia sudah karena ngos-ngosan napasnya, karena detak jantungnya terlalu kuat sehingga kemudian dia berhenti di tengah jalan. Tetapi alhamdulillah kita semuanya sudah bisa melewati itu, artinya kita sudah hampir finish. Kita dipilih oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita akan memasuki di finish. Tetapi tenaga kita memang sudah terkuras, semangat kita agak sudah mengendor karena sudah agak jauh kita berlari, sudah banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan di bulan puasa ini. Tetapi anak-anak harus kuat, harus sampai di finish, karena kita ini adalah manusia-manusia pilihan, karena sudah tersaring di dalam perjalanan tadi. Pak Ridwan katakan dari awal sudah ada yang berhenti, di awal sudah bisa melalui, kemudian di pertengahan ada yang sudah gugur di sana. Alhamdulillah kalau kita masih bertahan dan kita masih bisa berlari, kita masih bisa berpuasa, kita masih bisa mengisi hari-hari kita lewati dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, istri beliau. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Dan juga beliau membangunkan, kalau malam itu membangunkan keluarga, istri-istrinya dibangunkan supaya menjalankan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan itu. Karena hari tinggal sedikit lagi sudah kita masuk finish, maka kencangkan ikat pinggang, sing-singkan lengan baju
untuk meraih itkum minan nar tadi, dibebaskan kita dari api neraka tadi. Jangan sampai kita tinggal finishnya ini kemudian menjadi kendor, karena banyak sekali di musola, di masjid, atau mungkin di rumah yang tadinya di awal-awal Ramadan itu biasanya masjid, musola itu penuh orang-orang tarawih. Tapi begitu sudah masuk di akhir ini, kemudian masjid tadi sudah tinggal sedikit jamaahnya, musola sudah tinggal satu saf saja di depan. Nah, itu menandakan bahwa banyak di antara kita yang sudah tidak mampu menjalankan apa yang seharusnya kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian anak-anakku sekalian, apa saja yang harus kita lakukan di menjelang akhir-akhir Ramadan ini? Salah satunya adalah segala hal yang baik, segala hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah misalnya bersedekah. Bersedekah, sehingga fenomena sering kita saksikan ketika di akhir-akhir Ramadan itu banyak orang membagi-bagikan takjil di pinggir-pinggir jalan. Orang membagikan takjil di tempat-tempat keramaian. Itu sebetulnya tujuan mereka adalah untuk memberikan sedekah. Memberikan apa saja kepada orang lain yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu pahalanya dilipat-lipat gandakan. Kalau di luar kita misalnya beribadah memberikan sedekah 1000 tadi diberi pahala 1000, tetapi apabila di akhir bulan Ramadan ini bisa berlipat-lipat, bisa 70 kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali lipat. Sehingga di akhir Ramadan ini mari kita perbanyak sedekah, memberikan apa saja kepada orang lain yang sifatnya bermanfaat. Kemudian yang lain lagi yang bisa kita lakukan amal ibadah menjelang akhir Ramadan ini, kita perbanyak lagi membaca Al-Quran. Tentunya anak-anak semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Sekarang tinggal mengaktifkan saja, tinggal menambahi kualitas maupun kuantitas bacaan kita. Kalau tadinya misalnya kita membaca Al-Quran hanya 1 lembar, di akhir-akhir ini kita tambah menjadi 2 lembar. Yang tadinya biasanya 3 lembar, sekarang kita tambah menjadi 5 lembar. Dan seterusnya. Yang penting kita tambahi kualitas maupun kuantitas membaca Al-Quran kita. Syukur-syukur usahakan di akhir bulan Ramadan ini bacaan kita khatamkan Al-Quran itu. Kemudian kita bacakan doanya khatmil Quran itu, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Karena anak-anak di bulan Ramadan ini jugalah Al-Quran itu diturunkan. Sehingga membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sekali lagi pahalanya akan dilipat-lipat gandakan. Kemudian ibadah yang lain lagi seperti berzikir, membaca sholawat, membaca tasbih, subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tahlil, la ilaha illallah, itu juga kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Makin banyak kita berzikir, makin banyak pula berarti pahala yang kita dapatkan. Anak-anakku sekalian, kemudian yang tak kalah penting lagi, biasanya di akhir bulan Ramadan ini banyak di musola ataupun masjid itu banyak orang iktikaf namanya. Iktikaf itu apa toh? Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Sehingga kalau malam biasanya masjid itu banyak orang di situ. Iktikaf itu misalnya kita sekedar duduk saja di dalam masjid, itu sudah diberikan pahala oleh Allah, dianggap beribadah. Apalagi kalau kita berdiam diri tadi di dalam masjid, sambil duduk tadi kemudian kita membaca Al-Quran, atau sambil duduk tadi kita membaca sholawat, atau sambil duduk tadi kita membaca zikir, tahmid, tahlil, ataupun tasbih. Nah, itu pahalanya akan luar biasa banyaknya. Sehingga salah satunya juga bahwa 10 hari terakhir ini adalah akan diturunkannya malam Lailatul Qadar, malam yang dimana kita beribadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan.
Nah, untuk hal Lailatul Qadar mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Hanya saja Pak Ridwan sampaikan bahwa di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Itu usahakan kita bisa beribadah di malam itu. Jangan sampai kita lewatkan. Sekali lagi, karena sekali kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih bagus daripada kita beribadah 1000 bulan. Sekali lagi anak-anak, mari puasa yang tinggal sedikit ini, tinggal sekitar 10 hari ini, kita makin giatkan ibadah kita, makin kita giatkan belajar kita, sehingga kita akan mendapatkan fadilahnya bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Yang artinya kalau kita bebas dari api neraka, berarti kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak yang bisa Pak Ridwan sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, hikmah untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.